Puji Tuhan, haleluya. Selamat malam jemaat-jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, yang saya juga kasihi. Puji Tuhan malam hari ini kita boleh berkumpul lagi bersama-sama untuk merenungkan bagian dari firman Tuhan. Oleh sebab itu memulainya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus yang Kristus yang baik. Terima kasih malam hari ini dalam segala keadaan kami boleh ada lagi di waktu yang indah saat kami boleh menikmati, berjumpa dengan perkataan-perkataan firman Tuhan dan kami akan menikmatinya. Menjadi sesuatu kekuatan bagi kehidupan kami, makanan rohani yang menyegarkan kehidupan kami lagi. Oleh sebab itu sertai apa yang kami mau renungkan malam hari ini, urapi kami semuanya, beri pengertian yang baru bagi kehidupan kami dan teruskan beserta dengan kami. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Satu sukacita yang besar boleh melayani renungan malam hari ini dan apa yang akan saya bawakan malam hari ini saya beri judul yaitu bersukacitalah. Mari kita perhatikan kebenaran firman Tuhan dalam kitab Wahyu, sebuah kitab yang menuliskan nubuatan dari akhir zaman dan berbahagialah kita kata firman Tuhan saat membacakan atau mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menurutinya ya yang ada tertulis di dalam kitab nubuat ini sebab waktunya telah dekat. Wahyu pasal 6 ayat yang ke-6 menjadi bacaan kita malam hari ini. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Puji Tuhan. Wahyu 6 ayat 6 berbicara dari salah satu bagian ya ketika meterai-meterai yang kita belajari dari peta zaman yang dibukakan ya. Ada satu bagian di ketika meterai yang ketiga ini dibukakan dikatakan ada satu peristiwa di mana kondisi menjadi begitu sukar ya. Kata secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar itu menggambarkan satu keadaan yang begitu sukar hari-hari ini dihadapi ya. Apa yang kita lihat, kita alami ini yang juga terjadi ya. Keadaan-keadaan dunia ini ya resesi ekonomi yang terus sedang kita dengarkan dari berita-berita. Keadaan-keadaan baik secara kita rasakan pribadi lepas pribadi ataupun bahkan secara mendunia ini terjadi. Dan puji Tuhan inilah kebenaran firman Tuhan. Orang-orang percaya bersyukur karena kita memiliki kitab nubuat ini. Karena kita diberikan satu keadaan firman Tuhan sudah memberitahukan kepada kita tentang hal ini. Sehingga sebagai orang-orang percaya apa yang perlu kita perhatikan ada di bagian terakhir dari ayat 6 ini yang dikatakan tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur. Kita tahu minyak dan anggur Alkitab menuliskan juga apa yang telah kita pelajari ya bahwa minyak dan anggur ini berbicara tentang pekerjaan Roh Kudus ya. Minyak menggambarkan Roh Kudus dan anggur itu adalah sukacita. Ya, keadaan anggur adalah menggambarkan sukacita. Dan firman Tuhan katakan jangan dirusakkan. Amin. Ini yang kita mau lakukan, kita mau tetap bersukacita. Ya, sekalipun keadaan-keadaan yang datang bukan sesuatu yang mungkin mudah. Ya, sekalipun hari-hari ini di akhir bulan Juni ini di akhir dari semester pertama di tahun 2022 ini semuanya lagi ada dalam liburan ya. Mungkin ada dalam keadaan sukacita buat anak-anak yang sedang bersekolah menghadapi liburan. Ya mungkin orang tuanya yang kebingungan tapi ya bagaimana menjalani liburan ini ya. Namun lepas dari itu malam hari ini kita mau bersukacita karena Tuhan ya. Oleh sebab itu pesan yang disampaikan malam hari ini adalah bagaimanapun keadaan yang datang jangan rusakkan minyak dan anggur itu. Ya tidak boleh menghalangi diri kita untuk tetap percaya ada Roh Kudus yang menyertai kita, ada Roh Kudus yang menolong kita mengerti segala sesuatu. Ya Roh Kudus akan mengajarkan kita banyak hal dari kebenaran firman Tuhan. Dan tetap bersukacita. Anggur itu tetap jangan dirusakkan. Ya, tidak boleh ada keadaan-keadaan yang menghalangi diri kita untuk dapat tetap bersukacita. Ya, sukacita ini adalah suatu pilihan yang kita ambil ya. Kita memilih untuk bersukacita dalam segala keadaan. Dan ini yang Paulus dalam suratnya
Di dalam Filipi pasal yang keempat, dia sampaikan kepada jemaat-jemaat Tuhan ya, khususnya di dalam jemaat Filipi. Filipi 4 ayat 4 dikatakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Satu pesan yang begitu kuat Rasul Paulus sampaikan berulang-ulang, khususnya di kitab Filipi ini. Dia katakan terus bersukacitalah, bersukacitalah. Dalam segala keadaan bersukacitalah. Amin. Di dalam Filipi ini, surat Filipi ini dikatakan Paulus tuliskan surat ini di dalam penjara. Satu keadaan di mana keadaan yang tidak menyenangkan, tapi pesan yang begitu kuat sekalipun di tengah-tengah di dalam penjara, dia sampaikan bersukacitalah. Di dalam Filipi 1 ayat yang ke-18 kita melihat ya bagaimana Paulus dengan kuat, dengan tetap dengan begitu menguatkan ya. Dikatakan tentang hal itu di ayat yang ke-18 Paulus merasakan ya di dalam segala sesuatu yang dikerjakan ada begitu banyak tantangan-tantangan. Ya perselisihan dan ini dan lain sebagainya. Di tengah-tengah pelayanan sekalipun ya ada tantangan, pergumulan, persoalan, beban-beban ya. Tapi di ayat yang ke-18 dikatakan tentang hal itu. Kita bisa renungkan ayat-ayat di sebelumnya, kita mungkin bisa baca di sebelum-sebelumnya, nanti sebentar kita baca, kita renungkan sekali lagi. Tapi tentang hal-hal yang terjadi dalam kehidupan Paulus. Paulus katakan tentang hal itu aku bersukacita. Dan aku akan tetap bersukacita. Satu pesan yang kuat dia sampaikan kepada umat-umat Tuhan. Kepada orang-orang yang menyerahkan hidupnya di dalam Kristus. Ya, mengenal Kristus, mereka yang mau percaya kepada Tuhan. Begitu banyak nasihat-nasihat yang Paulus sampaikan khususnya di jemaat Filipi, dia katakan bersukacitalah. Ada begitu banyak keadaan-keadaan tapi dia katakan tentang hal itu aku akan tetap bersukacita dalam segala keadaan ya. Kenapa? Karena memang ini yang harus kita kerjakan, jangan rusakkan. Ya. Beberapa waktu yang lalu kita telah belajar, kita telah terus dipimpin ya merenungkan ya karya-karya Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Jangan dukakan Roh Kudus. Jangan rusakkan minyak dan anggur itu ya. Lebih dalamnya lagi saya mau ingatkan lewat kebenaran firman Tuhan untuk kita semua bersukacitalah. Apapun keadaan-keadaan yang harus kita jalani sampai saat ini ataupun besok dan seterusnya, mari bersukacitalah. Puji Tuhan karena kenapa kita tetap harus bersukacita? Karena sukacita dari Tuhan ini adalah perlindungan kita. Ya seperti apa yang Nehemia sampaikan kepada bangsa Israel ya. Dalam Nehemia pasal yang ke-8. Nehemia pasal ke-8 ini adalah satu kisah di mana hukum Taurat Tuhan disampaikan lagi kepada umat-umat Tuhan. Ya, tapi ketika kita berhadapan dengan firman Tuhan sesungguhnya seringkali firman Tuhan menjadi cerminan ya. Kita melihat keadaan kita, firman Tuhan mempertunjukkan, membukakan, menelanjangi kehidupan kita. Dan pada saat itu peristiwa di Nehemia 8 ini dikatakan pada saat pembacaan hukum itu sebenarnya kaum Israel mendengar bagaimana kondisi mereka dengan dibacakan firman Tuhan itu mereka ada dalam suasana hati yang sedih. Karena mereka tahu betapa jauhnya hidup mereka dari Tuhan. Tapi Nehemia katakan di ayat yang ke-11 seperti ini bagian yang terakhir. Jangan kamu bersusah hati. Ya. Sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Mari katakan amin. Jangan bersusah hati. Kadang-kadang firman Tuhan datang yang menjadi cerminan buat kita. Kita bisa mengkoreksi, oh ya betapa kita seringkali ada dalam keadaan-keadaan yang mungkin mendukakan Roh Kudus. Ada dalam hal-hal yang belum berkenan kepada Tuhan. Tapi ketika kita berhadapan dengan firman Tuhan yang mengkoreksi kehidupan kita, yakinlah firman Tuhan datang untuk menjadi kekuatan buat kita. Oleh sebab itu Nehemia katakan, jangan bersusah hati. Sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Haleluya. Dan saya merenungkan ya, sukacita ini sungguh-sungguh ya
Mari kita sebagai orang-orang yang benar ya di dalam Tuhan, kita punya Tuhan yang luar biasa. Mazmur 97 ayat yang ke-12 dikatakan lagi, bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar. Dan nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus. Di ayat-ayat sebelumnya kita melihat ya Raja yang mulia ini, Tuhan Yesus yang kita kasihi, dia Raja yang luar biasa. Kalau kita baca di ayat-ayat yang pertama dan seterusnya, kalau kita renungkan nanti ya, kita punya Tuhan yang luar biasa, yang memberi kita kekuatan, perlindungan bagi kehidupan kita. Oleh sebab itu di ayat yang ke-12 di akhir dari Mazmur 97 ini dikatakan bersukacitalah karena Tuhan. Karena kita memiliki Tuhan. Karena kita hidup dalam percaya kita kepada Tuhan. Dan di bagian lain Mazmur 37 menguatkan kita untuk kenapa kita harus bergembira, bersukacita di dalam Tuhan. Karena waktu kita bergembira, waktu kita bersukacita di dalam Tuhan, ini merupakan jalan masuk ya untuk Tuhan memberikan berkat-berkat seperti apa yang kita ingini. Mazmur 37 ayat yang keempat dikatakan bergembiralah karena Tuhan. Maka ia akan memberikan kepada kita apa yang diinginkan hatimu. Apapun yang mungkin kita hadapi soal-soal ya, dari diri kita sendiri, dari sekitar kita. Mungkin sakit penyakit dari diri kita sendiri atau apapun yang berhadapan dengan keluarga kita, orang tua, anak-anak, menghadapi tetangga di lingkungan kita atau di lingkungan pekerjaan kita atau di teman-teman kita, di masyarakat, dalam rekan-rekan pelayanan. Biarlah kita tetap bersuka cita karena waktu kita bergembira karena Tuhan, ini satu pintu, satu jalan masuk untuk Tuhan memberikan kepada kita apa yang kita rindukan. Tentunya yang seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan rindu kita bersuka cita ya. Oleh sebab itu apa yang perlu kita lakukan? Bagaimana kita dapat bersuka cita di tengah-tengah keadaan seperti keadaan yang dilukiskan oleh kitab Wahyu ya. Keadaan-keadaan yang begitu sulit, keadaan-keadaan yang begitu menekan. Mari kita lanjutkan pembacaan kita dalam surat yang Paulus tuliskan tadi kepada jemaat di Filipi, pasal yang keempat. Ada langkah-langkah atau poin-poin yang kita dapat perhatikan dari kebenaran ini. Apa yang menjadi langkah-langkah selanjutnya yang Paulus katakan dari Filipi setelah Filipi pasal 4 tadi ya. Filipi 4 ayat 4 tadi. Mari kita lanjutkan terus di ayat yang ke-5 sampai ke-9. Ada 5 hal yang perlu kita lakukan untuk tetap bersuka cita, untuk tetap kita mampu menikmati kekuatan, perlindungan Tuhan, kebaikan Tuhan ini. Yang pertama di ayat yang ke-5 dikatakan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Ya, jadi bagaimana kita memelihara sukacita kita? Mari tetap berbuat baik. Ya, mungkin kita dapat bersedekah pada orang-orang yang begitu banyak mengalami juga kesulitan. Ya, mari kita tetap berbuat baik. Bahkan biarlah kebaikan ini boleh kita lakukan. Terus berbuat hal-hal yang baik. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Selanjutnya di ayat yang ke-6 menjadi bagian yang kedua untuk kita perhatikan. Bagaimana sukacita kita tetap kita bisa lakukan. Jangan kita khawatir. Ayat 6 dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Ya, gantikan kekhawatiran kita dengan apa? Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan senantiasa bersyukur. Amin. Ini yang kita mau lakukan untuk tetap menjaga sukacita kita. Selanjutnya terus kita maju terus di ayatnya yang ke-7. Dan biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Ya, akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Izinkan damai sejahtera Tuhan. Damai sejahtera yang berbeda dari dunia ini bisa tawarkan. Ya, tapi biarkan itu boleh memerintah dalam hati dan pikiran kita. Puji Tuhan. Selanjutnya di ayat yang ke-8 dikatakan, akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji,
ini yang kita pikirkan. Pikirkanlah semuanya itu. Ya, jangan kita bernegatif thinking, jangan kita ganti ya. Hal-hal yang adil, suci, mulia, ini yang firman Tuhan ajarkan. Menjadi langkah yang keempat ya. Lalu yang kelima, di ayat yang ke-9. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, ya, dalam diri Paulus, apa yang menjadi contoh Paulus, teladan-teladan yang dia berikan ya. Lakukanlah itu. Kita diajak untuk melakukan firman Tuhan. Ya, ujung-ujungnya ini yang harus dilakukan. Seperti Wahyu pertama tadi yang saya bacakan ayat yang ketiga, berbahagia saat kita membacakan, orang-orang yang mendengarkan kata-kata nubuat ya dari kitab Wahyu itu. Juga terlebih mereka yang menuruti, melakukan apa yang tertulis di dalamnya. Karena hari-harinya sudah dekat. Waktu-waktu kita terus berjalan. Kita akan menghadapi lagi semester yang kedua. Ya, tapi pesan firman Tuhan malah pada malam hari ini mengingatkan, bersukacitalah. Bersukacitalah. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Dan biarlah dikatakan, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Puji Tuhan. Mari sebagai orang-orang percaya, sukacita kita jangan biarkan kita gantungkan pada apa yang dapat kita rasakan sukacita, namun terlebih kita akan bersukacita karena Tuhan. Amin. Demikianlah firman Tuhan menjadi renungan kita malam hari ini, dan biarlah sukacita dari Tuhan itu menjadi perlindungan buat kita semuanya. Kita sama-sama berdoa mengakhiri renungan kita malam hari ini. Bapak yang baik, terima kasih untuk pesan firman Tuhan. Kami terima dengan lemah lembut setiap firman Tuhan yang dapat menyelamatkan jiwa kami. Pikiran kami, perasaan kami, kehendak kami. Kami mau sepadankan, kami mau terus arahkan. Kami mau terus padankan dengan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih untuk pesan-Mu malam hari ini. Di akhir bulan ini Tuhan Yesus, menghadapi hari-hari yang begitu sukar. Kami punya sukacita yang datang bukan berasal dari dunia ini. Bukan dari daya tarik dunia ini Tuhan Yesus yang semu. Tapi kami bersyukur karena kami mempunyai sukacita yang luar biasa yang datang dari Tuhan. Oleh sebab itu kami terima Tuhan Yesus semua kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Kami katakan ya dan amin Tuhan Yesus. Dari semua kebenaran firman Tuhan yang terus menjaga kami. Menghadapi persoalan-persoalan kami. Mungkin sakit penyakit. Mungkin tantangan-tantangan kehidupan. Kami tetap menjadi orang-orang yang tetap bersemangat di dalam Tuhan. Karena setiap orang yang bersemangat akan dapat menanggung Tuhan Yesus penderitaan-penderitaan yang mungkin datang hari-hari yang di harian yang sukar ini. Jangan kami menjadi tawar hati atau berkecil hati Tuhan Yesus. Supaya kami mempunyai kekuatan yang besar menghadapi segala perkara dapat kami tanggung di dalam Tuhan. Yang senantiasa memberi kekuatan bagi kehidupan kami. Terima kasih untuk firman Tuhan. Kami terima dengan penuh ucapan syukur. Jagai terus kehidupan kami hari-hari selanjutnya. Terus bersama dalam pimpinan Roh Kudus. Kami serahkan roh, jiwa dan tubuh kami ke dalam tangan Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Keluarga kami. Pendidikan anak-anak Tuhan, pekerjaan dan usaha kami, pelayanan pekerjaan Tuhan kami juga serahkan ke dalam tangan Tuhan. Bahkan bangsa dan negara kami bawa semuanya di dalam tangan Tuhan. Supaya dalam penyertaan Tuhan kami boleh jalani hari-hari ini, hari-hari kami dengan senantiasa bersukacita di dalam Tuhan. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Hati kami limpah dengan syukur dan kami ingin naikkan doa kami dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sosyanim, bersukacitalah, bangkit kuat menang, kobarkan terus api Pantekosta. Puji Tuhan.
gerejaku adalah rumahku.